matahari untuk telah dia berlaluan malam, lalu kembali bulan dalam kegelapan. Kaki saling ingin bersujud untuk kembali lagi. Doa itu harapan Tuhan menolongku, bagaikan musafir di tengah lautan, diamlah membisu terkatung-katung. Begitu hidupku hilang dari tujuan dan tak mengerti harus melangkah. Jadikan diriku hamba setia bersaksi bagimu, Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang berubah hidupku. Kaki saling ingin bersujud untuk kembali lagi. Doa itu harapan Tuhan menolongku, bagaikan musafir di tengah lautan, diamlah membisu terkatung-katung. Begitu hidupku hilang dari tujuan dan tak mengerti harus melangkah. Jadikan diriku hamba setia bersaksi, Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang berubah hidupku. Hanya kasih-Mu Tuhan yang berubah hidupku. Perjanjian Baru, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai
karena kita dalam menjalani pelayanan di minggu yang ketiga, maka kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita akan ganti dengan menyanyi bersama dari nyanyian pujian rohani 93 baiknya yang pertama. Yesus, lihatlah jemaat yang telah berkumpul ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, kita akan dituntun dengan tema yang berbunyi kesehatan dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Saya ulangi tema yang akan kita renungkan di minggu yang baru ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kesehatan dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Bapak, Ibu, saudara, sebagai orang yang dikasihi Allah, seharusnya setiap saat, setiap waktu kita menaikkan ungkapan syukur kepada Allah karena Allah yang
gereja. Dan daripada kita sehati sepikir di dalam melaksanakan keputusan-keputusan gereja, maka akan melahirkan pemahaman yang baik sehingga dapat terwujud nilai-nilai kesehatan ini. Firman Tuhan yang telah kita baca menjadi dasar dalam minggu berjalan ini, Roma pasalnya yang ke-12. Dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ini memberikan arahan, memberikan pengajaran untuk kita supaya kita sehati dalam hal penyembahan kepada Allah dengan memperhatikan 3 hal dari bagian ini. Hal yang pertama, kita bisa melihat bersama bahwa ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita berupa talenta dan kemampuan, terimalah itu dengan sukacita dan bertanggung jawab penuh, tanpa bersungut, tanpa mengingini talenta di luar yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan sukasi talenta kita untuk melayani dengan baik. Kalau Tuhan sukasi kita talenta untuk memuji dengan baik. Kalau Tuhan sukasi kita talenta untuk memberikan nasihat kepada orang lain, berikan nasihat kepada orang lain. Kalau Tuhan mau Tuhan kasih kita talenta untuk mengajar dengan baik. Karena pada saat Tuhan menjadikan kita pemimpin untuk memperlakukan talenta itu, maka sudah tentu apa yang menjadi talenta kita 1, 2, 3 diperlakukan lebih, 1 mendapat 2, 2 mendapat 3, dan seterusnya. Maka di dalam kehidupan kita ini, kita harus melipat gandakan talenta-talenta yang Tuhan kasih. Jangan diamkan talenta itu. Kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 25, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang satu lain 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima, segera pergi hamba yang menerima 5 talenta. Ayat 16, segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 5 ditambahkan menjadi 5. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 2 diperlabakan menjadi 2 jadi 4. 5 diperlabakan 5 lagi menjadi 10. Ayatnya yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang umatnya itu. Lalu apa kata Yesus apa kata Tuhan kepada orang-orang yang diberikan talenta-talenta itu atau diberikan uang-uang itu? Tuhan itu berkata kepada yang memberikan 5 talenta, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sama seperti yang 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik
musafir, jadi hamba Tuhan, ya apapun itu, mari kita jalankan akan baik-baik. Karena itu talenta. Kalau kita tidak menjalankan talenta itu, maka talenta itu akan diambil dari kita dan dikasih ke orang lain. Sungguh malam nasib kita. Karena Tuhan berkata, hai engkau yang malas. Sehingga apapun masalah persoalan yang kita hadapi, firman ini mengajarkan kita bahwa kita harus memperlambatkan talenta yang ada pada kita masing-masing pribadi. Firman ini hal yang ketiga. Hal yang ketiga berbicara tentang persembahan yang benar itu melingkupi, memadukan talenta-talenta masing-masing anggota sebagai kekuatan dan kesempurnaan pelayanan. Jadi dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang keempat dikatakan bagaimana? Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain mempersembahkan talenta secara perorangan atau personal, maka kita harus memiliki selain kita mempersembahkan talenta secara pribadi individu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, maka Allah juga menghendaki kita untuk mempersembahkan kesatuan talenta. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Saya pun talenta tidak sama dengan majelis pun talenta. Majelis pun talenta tidak sama seperti anggota jemaat pun talenta. Jadi kita ini satu tubuh tapi berlainan talenta-talenta yang Allah kasih untuk kita. Allah bilang dan Allah menghendaki supaya adanya kesehatan di dalam persembahan tubuh dan kasih karunia Allah yang kita miliki. Dalam mempersembahkan talenta Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kita hanyalah bagian penting dari bagian penting lainnya yang dimiliki orang lain dalam persekutuan kita. Kita punya talenta khusus dengan tugas yang khusus untuk saling memperlengkapi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus yang terdiri dalam keunikan. Kita masing-masing dipanggil untuk fokus pada talenta kita masing-masing untuk saling menopang dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Artinya pada saat kita membagi talenta kita kepada jemaat, kepada orang yang membutuhkan pelayanan dalam talenta dan kelebihan-kelebihan kita, maka kita tidak boleh berkata begini, tahu jadi sombong. Kalau bukan saya yang kasih nasihat dia, kalau bukan saya yang
dari apa? Bukan hal itu yang dikeluarkan dari mulut sebagai seorang murid Kristus, tapi mari pergi dan menasihati mereka, mari pergi dan merangkul mereka. Pada saat satu di antara mereka mengalami pertobatan dan kembali memuji nama Tuhan, maka kita bertalenta tadi yang menasihati anak yang mengalami kekurangan dan ada dalam situasi dan kondisi yang memang tidak disukai oleh banyak orang. Pada saat yang mengalami pertobatan, yang menasihati diperlakukan talentanya. Amin. Tapi tidak ada talenta pemalu. Tuhan tidak pernah memberikan talenta sebagai seorang pemalu. Tuhan tidak pernah memberikan talenta sebagai seorang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan talenta untuk menceritakan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Itu bukan talenta. Itu adalah peluang iblis untuk merebut talenta yang ada pada diri kita, merampas talenta yang ada pada diri kita. Jadi kita ini harus benar-benar mengerti arti talenta. Semua talenta yang Tuhan kasih untuk kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang baik-baik saja. Dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita harus belajar baik supaya dalam kehidupan kita ini iman bertumbuh dan bertumbuh. Maka dari penjelasan kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, apa makna yang harus kita bawa pulang untuk kita jalani di dunia yang berjalan ini? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tinggi, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang nyata. Yang kedua, persembahan dan talenta dan kemampuan yang ada pada kita hari ini, kini, kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, persembahkanlah kesatuan hati dan kesatuan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan semua orang. Mari kita memadukan talenta masing-masing anggota di tengah-tengah persekutuan kita sebagai kekuatan dan kesempurnaan pelayanan yang utuh dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus, Dia akan memampukan kita supaya dalam hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus. Talenta yang ada pada kita perlakukan dan kita lakukan seturut dengan kemampuan dan talenta kita. Dan di dalam persekutuan jemaat, masing-masing kita bertalenta beda-beda, kita satukan untuk melayani dan kemuliaan nama Allah terus dikumandangkan
Ya. Pak.